warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haryanti dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada konten kali ini kita akan membahas tentang faktor emosional dalam merancang pembelajaran. Apa sih perbedaan perasaan dan emosi? Perbedaan antara perasaan dan emosi tidak dapat dinyatakan dengan tegas karena keduanya merupakan suatu kelangsungan kualitatif yang tidak jelas batasnya. Jadi, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Namun, emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emotional quotient versus intelligence, di mana para ilmuwan sosial ini berdebat tentang apa sebenarnya yang membentuk IQ seseorang. Mereka mengungkapkan bahwa IQ dapat diukur dengan menggunakan uji-uji kecerdasan standar, misalnya Oceller Intelligence Challenge, yang mengukur baik kemampuan verbal maupun non-verbal, termasuk ingatan, perbendaharaan kata, wawasan, pemecahan masalah, abstraksi, logika, persepsi, pengolahan informasi, dan keterampilan motorik visual. Anatomi saraf emosi, di mana para ilmuwan ini sering membicarakan bagian otak yang digunakan untuk berpikir, yaitu bagian-bagian yang berbeda, yaitu konteks, kadang-kadang disebut neokorteks, sebagai bagian yang berbeda dari bagian otak yang mengurusi emosi, yakni sistem limbik, tetapi sesungguhnya hubungan antara kedua bagian ini yang menentukan kecerdasan emosional seseorang. Konteks berdiri atas 4 labus belahan otak, dan kerusakan pada labus tertentu akan mengakibatkan masalah tertentu pula. Emosi dari segi moral. Ada 2 kelompok emosi, yaitu emosi negatif, di mana emosi ini bersifat dapat dirugikan dua belah pihak, termasuk diri kita sendiri dan orang lain. Kedua, emosi positif. Emosi ini memberikan dampak yang baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Empati dan kepedulian kepada anak. Reaksi emosi kepada orang lain yang normalnya berkembang dalam 6 tahun pertama kehidupan anak-anak. Jadi, emosi yang cocok untuk anak-anak yang kehidupan pertamanya baru 6 tahun yaitu emosi positif. Di mana emosi positif ini dapat memotivasi kehidupan bagi anak-anak dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, reaksi kognitif yang sampai sejauh mana anak-anak dari sudut pandang atau perspektif lain. Mungkin itu materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.